Shalom, Shabbat Shalom Lekulam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penyampaian parasha Behaat Lotcha dari Rabbi Jonathan Sacks yang saya dapatkan dari Israel. Parasha Behaat Lotcha dari Rabbi Jonathan Sacks yang berjudul Kesendirian dan Iman. Rabbi Jonathan berkata, saya selalu merasa tertarik dengan satu paragraf dari parasha minggu ini. Setelah penantian panjang bangsa Yahudi di Gurun Sinai, sekarang perjalanan selanjutnya bukan lagi tentang berjalan kemana, bukan lagi tentang perjalanan meninggalkan Mesir dan menuju tanah perjanjian. Sebenarnya Torah menyisipkan proses yang panjang dalam cerita ini, mulai dari 10 pasal pertama dalam kitab Bamidbar, di mana bangsa Israel dihitung dan dikelompokkan di sekitar Mishkan, suku per suku. Lalu diberikan perintah tentang tugas masing-masing yang harus mereka lakukan, yaitu dengan menyucikan kemah-kemah mereka sebagai persiapan dan menggunakan sangkakala perak atau trompet perak yang digunakan untuk mengumpulkan orang-orang dan sebagai tanda untuk mereka pindah. Dan akhirnya perjalanan dimulai. Berikutnya yang terjadi adalah kejadian antiklimaks. Pertama adalah komplain-komplain yang tidak jelas, di mana para orang-orang Israel mulai menuntut persoalan tentang makanan. Hal ini karena mereka berkata, kami hanya punya daging saja untuk dimakan. Tapi kita mengingat dulu saat kita di Mesir, kita bisa makan ikan dan bisa makan makanan yang lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang enak. Tapi sekarang rasanya seperti kita kehilangan nafsu makan. Kita tidak pernah melihat makanan lain selain mana. Bangsa Israel ini sepertinya lupa kalau mereka itu baru saja diperbudak. Anak-anak mereka dibunuh, mereka menangis memohon kepada Hashem untuk dibebaskan dari perbudakan Mesir. Mengingat makanan di Mesir itu tujuannya untuk mengingatkan mereka kepada kepahitan yang ada di sana, bukannya untuk mengingat-ingat makanan mewah yang ada di sana. Mereka pikir makanan enak dan mewah itu didapatkan tanpa biaya, tapi sebenarnya bayarannya adalah kemerdekaan mereka itu. Ada sesuatu yang mengerikan dari perilaku seperti ini yang menyebabkan Moshe mengalami situasi yang bisa kita sebut saat ini seperti situasi stres berat. Dia bertanya kepada Hashem, Moshe Rabbeinu, beban apakah yang telah engkau berikan kepada mereka? Apakah yang sudah saya lakukan sehingga engkau meletakkan beban orang-orang ini di pundak saya? Memangnya saya yang melahirkan mereka? Saya tidak bisa membawa beban mereka semua. Ini terlalu berat untuk saya. Jika seperti ini cara engkau memperlakukan saya, silakan segera ambil nyawa saya sesuai dengan kehendakmu. Biarkanlah saya menghadapi kehancuran diri saya sendiri. Hal ini adalah titik terendah selama perjalanan dari karirnya Moshe. Torah tidak memberitahu kita apa yang terjadi seperti pada nyatanya kepada Moshe Rabbeinu, tapi kita bisa tarik kesimpulan dari jawaban Hashem. Hashem memerintahkan Moshe untuk menunjuk 70 tua-tua untuk sama-sama mengangkat tugas kepemimpinan ini. Hal ini menunjukkan bahwa Moshe saat itu merasa seperti tidak punya teman, sampai-sampai dia merasa seperti orang yang paling kesepian di situ. Moshe bukan satu-satunya orang dalam tanah yang merasa sendiri, sampai-sampai berdoa supaya nyawanya dicabut saja. Elia juga merasa kesepian, begitu juga dengan Yeremia dan Yunus. Para nabi ini merasa sendiri dan seperti tidak didengarkan. Mereka membawa beban yang sangat berat di pundak mereka. Mereka merasa seperti tidak sanggup lagi untuk terus melanjutkan langkah mereka. Beberapa kitab menceritakan kisah ini lebih mendalam daripada kitab Tehillim. Seperti kita tahu bahwa Tehillim ada ditulis tentang bagaimana Raja Daud merasa sangat hancur dan putus asa.
Seperti dalam Tehillim pasal 6, aku menjadi lelah dengan keluh kesahku. Aku menggegani tempat tidurku sepanjang malam. Aku membanjiri tempat tidurku dengan air mataku. Tehillim pasal 13. Sampai kapankah engkau melupakan aku, ya Hashem? Selamanya kah? Sampai kapan engkau menyembunyikan wajahmu dariku? Tehillim pasal 22. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jauh dari keselamatanku dan dari ucapan rintihanku. Tehillim pasal 130. Dari lubang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Hashem. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam Tehillim yang sejenis seperti ini. Hal yang sama dapat ditemukan pada zaman modern dari kisahnya Rav Kook. Saat ia tiba di Israel, tidak ada satupun orang tua atau muda yang mana ia bisa bertukar pikiran dan memahami hal dari sudut pandangnya Rav Kook. Dan ia merasa sangat lelah dengan hal tersebut. Selain itu, ada juga kisahnya Rav Dov Soloveitchik tentang esainya yang sangat terkenal, yaitu The Lonely Man of Faith, atau dalam bahasa Indonesianya adalah orang beriman yang paling kesepian. Melalui artikel ini, yang ingin ia katakan adalah saya merasa kesepian. Jika dia terbawa dengan hal ini yang dikatakan orang-orang, dia termasuk temannya yang paling intim. Seperti kata-kata dalam Tehillim, ayahku dan ibuku telah meninggalkanku. Kata-kata ini selalu terngiang dan terdengar di telinga Rabbi Soloveitchik. Nah, kata-kata ini sangat luar biasa. Dalam kesendirian dan kesepian, saya telah menemukan hal yang sangat baik. Dalam paragraf ini dikatakan bahwa saya tidak sendirian dalam merasa kesepian. Banyak orang lain sebelum saya yang sudah merasakan hal ini. Moshe, Eliyahu, Yeremia, Yunus, dan bahkan Raja Daud yang kisahnya sangat hebat dan memukau dalam Tanakh. Tapi mereka juga sebenarnya adalah manusia biasa, bukan manusia super yang kita tahu seperti Superman. Yudaisme sangat menentang konsep untuk menjadikan seorang pahlawan sebagai Tuhan atau setengah Tuhan. Orang-orang hebat sepanjang sejarah Yahudi melihat tugas mereka sebagai tugas yang tidak mudah, tapi mereka tidak pernah kehilangan pengharapan dan iman. Walaupun kadang mereka sangat stres berat dengan tugas mereka. Ini adalah kejujuran yang tidak dapat dikompromi dari Tanakh yang membuat hal ini sangat menarik. Krisis psikologis yang dialami itu dapat dimaklumi karena mereka sedang berusaha melakukan tugas yang hampir mustahil untuk bisa dijalankan. Moshe berusaha untuk merubah generasi budak menjadi orang yang merdeka dan bertanggung jawab. Eliyahu, salah satu nabi pertama yang mengkritik raja. Yeremia harus mengatakan hal kepada orang-orang tentang sesuatu yang tidak ingin mereka dengar. Yunus harus menyaksikan bahwa belas kasih Hashem itu ada bahkan untuk musuhnya Israel. Raja Daud harus berhadapan dengan situasi politik dan tentang hal spiritual. Dengan berbagai kisah ini, Tanakh ingin menceritakan kepada kita bahwa dalam masa-masa di mana kita merasa putus asa sama seperti tokoh-tokoh di atas tadi, mereka berdoa dari tempat rasa putus asa mereka yang terdalam dan Hashem menjawab mereka. Hal ini tidak membuat tugas mereka jadi lebih mudah, tapi hal ini membuat mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian. Rasa kesepian dan kesendirian yang terdalam membawa mereka jauh lebih dekat kepada Hashem. Dalam parsha kali ini juga diceritakan di mana Hashem membela Mose di depan Miriam dan Aaron. Setelah berdoa untuk nyawanya dicabut, Elia justru bertemu Hashem di gunung Horeb. Yeremia menemukan kekuatan baru untuk terus memberikan perwahyuan. Yunus secara pribadi diajarkan rasa kasih sayang dan belas kasih dari Hashem sendiri saat mereka terpisah dari orang di sekitar mereka. Sesungguhnya mereka sedang bersatu dengan Hashem. Mereka menemukan arti yang paling dalam dari merasa sendiri atau merasa kesepian. Saya secara khusus membahas tentang ini karena mengingat saat ini hampir di semua tempat sedang mengalami lockdown. Orang-orang tidak bisa membawa anak mereka ke sekolah, tidak bisa menghadiri acara pernikahan atau bar mitzvah atau acara penguburan, sinagog ditutup. Mereka yang berkabung tidak bisa membaca kadis. Saat seperti ini adalah saat masa yang tidak diduga-duga.
Banyak orang yang merasa kesepian, gelisah, terisolasi, dan butuh untuk ditemani. Kesendirian itu hal atau rasa yang tidak diinginkan dari semua rasa yang ada. Dalam Torah yang mengatakan bahwa sendiri itu tidak baik. Pertama kali disebut dalam ayat Lotov heyot ha'adam levado. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bereshit 2 ayat 18. Namun demikian ada penghiburan dalam kesendirian. Ada gunanya kita merasa kesepian. Saat kita merasa sendiri, kesepian, kita sebenarnya tidak sendiri. Tokoh-tokoh hebat dalam Tanakh juga mengalami hal demikian. Moshe, Eliyahu, Yeremia, Yunus, Raja Daud, dan dari masa saat ini Rav Kook dan Rabbi Soloveitchik. Melalui kesendirian mereka, barulah mereka membangun hubungan yang lebih kuat dengan Hashem setelah jatuh ke kepribadian yang mereka yang paling dasar. Barulah seseorang bisa naik sampai sangat tinggi. Penjelasan ini bukan untuk meredam shock yang ada akibat pandemik beserta efek-efek yang terjadi, tapi kita bisa mencoba meneguhkan hati dan menemukan keberanian seperti kisah tokoh-tokoh tadi dari zaman Tanakh sampai zaman modern yang juga mengalami rasa kesepian yang sangat mendalam. Tapi mereka tetap menyerahkannya kepada Hashem, dan dalam keterpurukannya itu mereka menemukan bahwa Hashem sebenarnya sedang melihat mereka, juga merangkul dan mengangkat mereka. Saya percaya bahwa proses isolasi ini memiliki peluang-peluang spiritual yang kita bisa menggunakannya untuk memperdalam spiritualitas kita. Kita bisa mulai biasakan membaca kitab Tehillim, kita bisa berdoa lebih dalam lagi dengan hati yang hancur dan bersungguh-sungguh. Dan kita bisa belajar dari kisahnya Moshe saat ia merasa putus asa. Justru imannya lebih diperkuat lagi, dan kali ini diperkuat dengan pertemuannya dengan Hashem. Jadi hanya ketika kita merasa sangat kesepian, barulah kita akan sadar bahwa kita sebenarnya tidak sendirian. Kiatai madi, karena engkau bersamaku. Shabbat Shalom. Assalamualaikum. Sekarang kita akan membahas parasha yang ditulis oleh Rebbetzin Chana Bracha dari sudut pandang perempuan. Akhir dari parasha kali ini menceritakan tentang Miriam yang mencoba mengoreksi adiknya Moshe dan yang coba untuk membantu memperbaiki hubungan Moshe dengan istrinya. Maka Miriam serta Aharon berbicara menentang Moshe karena wanita Kush yang telah ia ambil, sebab ia memang telah mengambil seorang wanita Kush. Tertulis dalam Bamidbar pasal 12 ayat 1. Judul yang pertama, memperbaiki Moshe Rabbeinu. Kata-kata Miriam yang dianggap sebagai saran dari saudara perempuan ini dikategorikan sebagai lashon hara, sekalipun dia memiliki tujuan yang baik, yakni dia berdiri untuk ketidakadilan yang dialami istri Moshe. Akhirnya ia dilanda penyakit kusta seperti tertulis dalam Bamidbar pasal 12 ayat 10. Takdir Miriam ini dimasukkan dalam 6 hal yang harus selalu kita ingat, dan kenyataannya hal ini kita ucapkan setiap hari. Kenapa hanya Miriam yang dihukum? Padahal Aharon juga berbicara bersama dengan Miriam. Rashi menjelaskan, namanya Miriam itu disebutkan duluan dalam ayat Torah ini, karena sesungguhnya dia yang memulai percakapan tersebut. Sebagai yang memulai duluan, dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Judul yang kedua, wanita Kush, hitam dan cantik. Kenapa istrinya Moshe disebut wanita Kush? Menurut Rashbam, wanita Kush itu hitam, keturunan Ham anak Noah. Saat Moshe mengembara di tanah Kush selama 40 tahun, ia menikahi seorang ratu. Itulah sebabnya kenapa Miriam dan Aharon mengkritik Moshe karena telah menikahi wanita Kanaan ini. Ibn Ezra setuju bahwa wanita Kush itu hitam, tapi penjelasannya ini merujuk kepada Sipora. Walaupun ia lebih tepat dikatakan berasal dari Midian, tapi kulitnya itu menjadi hitam karena terekspos sinar matahari. Miriam dan Aharon menduga Moshe menjauhkan dirinya dari Sipora karena Sipora sangat bersahaja. Rashi justru mengaitkan antara wanita Kush dengan Sipora dengan cara yang berbeda. Torah menuliskan bahwa wanita itu hitam untuk menunjukkan bahwa semua orang setuju bahwa wanita itu sangat cantik,
Layaknya semua orang setuju bahwa orang Ethiopia itu berkulit hitam. Nilai gematria dari kata orang Kush dalam tanda kutip itu sama dengan kata Yafat Mareh. Artinya adalah perawakan yang cantik. Dia dijuluki dalam tanda kutip orang Ethiopia karena kecantikannya. Layaknya seorang ayah yang memanggil anaknya yang tampan dengan sebutan hitam agar supaya kuasa-kuasa gelap tidak bisa melakukan apa-apa terhadap anak itu. Namun demikian, jika wanita Kush yang dimaksud itu adalah Sipora, tidak jelas alasannya kenapa ayat di atas tadi harus menginformasikan kepada kita bahwa Moshe menikahi wanita Kush. Karena kita sudah tahu sebelumnya kalau Moshe itu memang sudah menikahi Sipora. Selanjutnya, terlepas dari julukan yang diberikan kepada Sipora sebagai wanita Kush dalam tanda kutip, masih ada satu pertanyaan yang menggantung, yakni kesalahan apa yang ditemukan Miriam dan Aharon dalam hubungan Moshe dengan istrinya? Judul yang nomor 3, hubungan pernikahan dan nubuatan. Menurut Rabbi Hirsch, frasa sebab ia memang telah mengambil seorang wanita Kush sebenarnya tidak merujuk kepada wanita yang telah Moshe nikahi. Tapi maksud dari ekspresi ini adalah pernikahan tanpa hubungan pernikahan. Sama halnya dengan seorang Yahudi yang tidak boleh menikahi wanita berkulit hitam yang bukan Yahudi, begitu juga sebuah pernikahan tanpa hubungan suami istri. Ini dikategorikan sebagai menikahi wanita Kush dalam tanda kutip. Penjelasan ini berhubungan dengan Midrash yang dikutip oleh Rashi. Miriam saat itu ada di samping Sipora ketika Moshe diberitahu bahwa Eldan dan Medad bernubuat di perkemahan. Tertulis dalam Bamidbar 11 ayat 27. Saat Sipora mendengar itu, ia berkata, "Celakalah istri mereka, karena mereka akan terpisahkan dari istri-istri mereka seperti suami saya yang terpisahkan dari saya." Komentar Rashi untuk Bamidbar pasal 12 ayat 1 berdasarkan Sifrei. Miriam dan Aharon menegur Moshe karena telah menggunakan pewahyuan nubuatan sebagai alasan untuk menjauhkan diri dari hubungan suami istri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya Hashem hanya berfirman melalui Moshe saja? Apakah ia tidak berfirman melalui kita juga? Dalam Bamidbar pasal 12 ayat 2. Rabbi Hirsch menjelaskan bahwa pewahyuan yang diberikan kepada Miriam dan Aharon itu tidak mengharuskan mereka untuk menjauhkan diri dari hubungan pernikahan. Lalu kenapa mereka harus berpikir kalau pewahyuan yang diberikan kepada Moshe itu harus menjauhkan dirinya dari hubungan pernikahannya dengan istrinya? Pertanyaan Miriam ini menunjukkan ketidaksetujuan kepada Torah. Dengan demikian, anak-anak laki-laki Aharon pun akhirnya meninggal karena mereka tidak memenuhi tanggung jawab mereka untuk berkembang biak dan bertambah banyak. Tertulis dalam Talmud Yevamot 64a. Miriam itu bidan untuk orang Yahudi. Pendapat Rashi tentang Shemot pasal 1 ayat 15. Nalurinya dia itu adalah untuk memperbaiki masalah hubungan rumah tangga untuk kepentingan mitzvah beranak cucu dan bertambah banyak. Jika tidak ada Miriam yang membujuk ayahnya untuk kembali menikahi ibu mereka, mungkin Moshe tidak akan pernah lahir. Komentar Rashi untuk Shemot pasal 2 ayat 1. Maka dari itu, sekarang kita bisa mengerti secara keseluruhan betapa sedihnya Miriam melihat adiknya seperti berbelok dari mitzvah yang Miriam ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang-orang melakukan mitzvah tersebut. Judul yang nomor 4. Jangan menghakimi. Menurut Skafetz Chaim, kesalahan Miriam dan Aharon adalah menghakimi Moshe dengan membandingkan Moshe dengan nabi-nabi lain
yang tidak harus menjauh dari hubungan pernikahan secara terus-menerus. Nabi-nabi lain itu menarik diri dari hubungan pernikahan hanya saat sebelum mendapat nubuatan. Maka dari itu seluruh orang Yahudi diharuskan untuk pisah dari istrinya 3 hari sebelum Torah diberikan. Hal ini karena efek dari hubungan pernikahan itu dapat mengakibatkan laki-laki nida selama 3 hari berturut-turut. Komentar Rashi untuk Shemot pasal 19 ayat 15. Nah, nubuatannya Moshe itu ada di level yang benar-benar berbeda dari nabi-nabi lain. Seperti jawabannya Hashem kepada Miriam dan Aaron, dengarkanlah sekarang perkataanku. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Hashem akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan. Aku akan berbicara kepadanya dalam mimpi. Tidaklah demikian dengan hambaku Moshe. Dialah seorang yang ditetapkan dalam seluruh rumahku. Tertulis dalam Bamidbar pasal 12 ayat 6-7. Moshe itu dapat nubuatan bukan hanya sekali-sekali, tapi dia harus siap setiap saat untuk menerima nubuatan dari Hashem. Maka dari itu, Hashem memerintahkan Moshe untuk memisahkan dirinya dari istrinya secara berkelanjutan. Judul yang kelima, Istri dari Masiah. Secara abstrak, pertanyaannya adalah kenapa hubungan pernikahan itu menghalangi kekudusan nubuatan yang dimiliki Moshe? Haruskah Masiah memisahkan dirinya dari istrinya agar supaya ia dapat mencapai tujuan spiritualnya? Dalam Talmud Yevamot 62b dikatakan seperti ini. Seorang laki-laki tanpa istri ditakdirkan untuk hidup tanpa sukacita, tanpa berkat-berkat, tanpa merasakan kebaikan sejati yang ada dalam hidup, tanpa Torah, tanpa pelindung, dan tidak ada kedamaian. Hal ini menunjukkan sangat jelas bahwa hubungan dengan seorang wanita itu bukan penghalang yang mencegah seorang laki-laki untuk mencapai puncak spiritualnya untuk bersatu dengan Hashem. Seorang manusia itu terdiri dari tubuh dan roh. Dalam Zohar 1 ayat 35a, wanita itu diumpamakan sebagai tubuh dan laki-laki itu sebagai roh. Dalam buku Crown of Creation oleh Hannah Weisberg, dijelaskan dari Zohar bahwa esensi dari eksistensi tubuh fisik itu berasal dari tingkat kesalehan yang lebih tinggi daripada roh spiritual. Karena tubuh itu sudah diturunkan dari tempat asalnya yang sangat mulia, maka dari itu sekarang ia berada di level yang lebih rendah. Di era Masiah, esensi sesungguhnya dari tubuh fisik, tubuh jasmani itu akan diungkapkan. Dan roh akan memperoleh nutrisi spiritual dari tubuh jasmani. Walaupun Masiah akan menjadi lambang kekudusan, dia tidak akan terpisah dari tubuh jasmani layaknya Moshe. Karena dia akan punya kemampuan untuk mempersatukan roh spiritual dengan tubuh jasmani. Dari sini kita bisa belajar bahwa Masiah itu tidak harus terpisah dari istrinya seperti Moshe. Sebaliknya, hubungan dengan istrinya, Masiah akan membuat ia mencapai penebusan akhir bagi seluruh umat manusia. Toda Rabba, Shabbat Shalom.